Anda masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait pencalonan atau pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024. Kita masih terhubung dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, kita lanjutkan perbincangan yang sempat terpotong tadi. Kan sekarang sudah ditetapkan, sudah dijalankan, sudah masuk ke pendaftaran calon. Selanjutnya, pengawasan dan pengawalan seperti apa yang harus dilakukan di Pilkada 2024? Iya, ini memang pendaftaran calon ini biasanya Mbak, itu ramainya kalau pilkada itu di ujung. Hmm. Jadi injury time tuh. Hmm. Apalagi kemudian kan ada konstelasi politik yang sangat dinamis beberapa hari belakangan. Kita lihat misalnya saja di daerah saya, Kota Tangerang Selatan, PKS memutuskan mencabut dukungan terhadap pasangan Ariza Patria dan Marcel. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak lepas dari konsekuensi atau kemudian ekses putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan perubahan konfigurasi politik nasional. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus memastikan bahwa pasangan calon yang didaftarkan atau bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik ini betul-betul memenuhi syarat, baik dari sisi persyaratan administratif ataupun persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik. Biasanya nih di dalam proses pencalonannya itu kan akan ada penelitian terhadap keterpenuhan verifikasi administrasi atau persyaratan administrasi dan terhadap calon perseorangan yang sudah memenuhi persyaratan dukungan. Jadi calon perseorangan itu kan sudah mulai duluan itu Mbak Asri. Nah, mereka tetap harus mendaftar kembali ke KPU dengan melengkapi syarat-syarat calon dari sisi pendidikan dan lain sebagainya. Itu semua harus kita pastikan tuh. Walaupun misalnya cerita lama ada saja cerita soal pendidikannya ternyata tidak memenuhi syarat. Lalu kemudian apakah dia jeda sebagai mantan terpidana sudah 5 tahun atau belum? Karena di dalam undang-undang pilkada kita disebutkan kalau partai politik mencalonkan seorang mantan terpidana, ya kita berharap tidak ya. Tapi faktanya ada saja. Jangan lupa ini 37 provinsi, 508 pilkada bupati wali kota. Nah, ini yang juga kita harus kawal. Pastikan bahwa kalaupun ada mantan terpidana itu betul-betul masa jeda sudah 5 tahun, dia mengumumkan secara terbuka dan transparan bahwa dia adalah mantan terpidana dan dia bukan pelaku tindak pidana residivis. Selain itu juga yang harus kita pastikan dari para calon ini, misalnya keterpenuhan bahwa dia sudah mendapatkan surat keterangan dari pengadilan tidak pilot dan lain sebagainya. Jadi itu yang memang kita juga harus kawal dari pasangan calon. Tentu kita juga harus pastikan ya visi misi rekam jejak para pasangan calon ini jelas begitu. Dan ini kan akan diunggah oleh KPU. KPU perlu transparan terkait dengan persyaratan juga program visi misi rekam jejak dari para pasangan calon untuk diunggah di situs-situs yang dimiliki oleh KPU. Jadi kita jangan berhenti senang nih karena partai misalnya dapat akses mengusung calon begitu. Tapi kita ingin euforia kita karena ada ruang yang lebih inklusif di pilkada itu juga diikuti oleh pencalonan figur yang memang sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu cermati rekam jejaknya, cermati visi misinya, cermati latar belakangnya begitu. Ingat kalau kita tidak senang dengan perilaku apa yang terjadi di balik, yang terjadi sebagai pembegalan atau pembangkangan konstitusi, itu jangan sampai suara kita, pilihan kita juga jatuh ke tangan yang salah. Kalau kita tidak menginginkan perilaku yang tidak sesuai dengan suara dan aspirasi kita, maka kita harus pastikan, walaupun katanya suara kita hanya satu, satu orang, satu suara, satu nilai, tapi suara yang satu itu sangat berharga. Karena kalau salah pilih, kita sudah merasakan kalau mereka yang punya otoritas, punya kewenangan, membuat keputusan yang tidak sesuai dengan aspirasi kita, wah, dampaknya itu luar biasa. Kita harus turun ke jalan, kita harus demonstrasi begitu. Nah, itu yang harus kita pastikan pasca pendaftaran ini jangan sekedar ini menjadi perhelatan KPU dan pasangan calon, tapi kita juga bisa melihat website KPU, kita cermati persyaratannya, lalu CV-nya atau riwayat hidupnya dan apa yang kemudian mereka tawarkan begitu Mbak. Ini rangkaiannya kan akan diikuti kemudian kampanye, lalu kemudian pemungutan suara, baru kita akan mendapatkan calon terpilih setelah ditetapkan oleh KPU. Jadi
rangkaiannya ini tidak berhenti hari ini dan paling Hmm. penting juga Mbak Asri, saya seneng nih kita semuanya diliput ya. Hmm. Ada dari Jakarta, ada dari Jawa Barat, dari Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan nanti akan banyak daerah lain. Pilkada tuh bukan cuma Jakarta gitu. Hmm. Jadi mulailah kepedulian tuh dari daerah kita. Karena di daerah kita, dimanapun kita berada, itu ada pilkadanya. Hmm. Walaupun di Yogyakarta tidak ada pemilihan gubernur, tapi semua kabupaten di Yogyakarta itu ada pilkada bupati wali kota. Hmm. Walaupun di Jakarta tidak ada pemilihan bupati wali kota, tapi ada pemilihan gubernur. Di setiap kita tinggal pasti ada pilkada. Jadi mulai peduli dari daerah kita. Jakarta Hmm. itu satu sisi menarik memang ya sebagai Ya. barometer politik nasional. Tapi peduli pada daerah kita itu yang sangat penting. Hmm. Karena yang kita pilih itu orang yang akan membuat kebijakan terhadap daerah kita 5 tahun ke depan yang paling dekat dengan kita dan yang paling berpengaruh dengan hidup kita sehari-hari nanti, Mbak Asri. Ya, artinya peran pengawasan masyarakat menjadi sangat penting untuk kemudian mengawasi bagaimana para pendaftar ataupun juga calon-calon kepala daerah yang sudah mendaftar ke KPUD masing-masing daerahnya ini dipastikan mulai dari administrasinya, visi misi sampai dengan rekam jejaknya ini dipastikan harus betul-betul yang terbaik begitu ya. Jangan sampai salah pilih karena pilkada ini nantinya juga akan menghasilkan pemimpin di daerah yang akan membuat regulasi-regulasi ke depannya begitu ya untuk selama 5 tahun ke depan. Nah, itu tadi kalau misalkan pengawasan sampai dengan penetapan pasangan calon yang akan berkontestasi nanti ditetapkan kalau saya tidak salah tanggal 22 September begitu ya. Siapa saja yang nantinya akan berlaga. Nah, setelah itu kan nantinya akan ada kampanye, Mbak Titi. Nah, pengawasan seperti apa sih di kampanye pilkada yang harus dilakukan? Ya, betul sekali Mbak. Jadi usia para pasangan calon itu harus 30 untuk Pilgub dan juga 25 pada Pilkada Kabupaten Kota saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Kapan itu penetapan pasangan calon? Yaitu 22 September. Hmm. Jadi kita akan mendapatkan pasangan calon definitif di Pilkada Serentak 2024 itu pada tanggal 22 September 2024. Nah, masa kampanye itu akan dimulai 3 hari setelahnya begitu. Jadi masa kampanye akan dimulai pada tanggal 27 September 2024. Nah, dalam konteks ini Mbak Asri, ada beberapa misalnya dinamika dan perkembangan. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Karena hiruk pikuk putusan 60 dan 70, putusan 69 ini kurang diketahui. Jadi Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus juga memutus kampanye itu boleh loh di perguruan tinggi, tapi ada syaratnya harus Hmm. dengan izin penanggung jawab dari perguruan tinggi tersebut dan juga tidak boleh pakai atribut. Yang menjadi pemohonnya adalah dua mahasiswa saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mengapa mereka menginginkan kampanye boleh di kampus? Karena mereka ingin kepala daerah, wakil kepala daerah itu bisa diuji kapasitas kompetensinya dan bukan sekedar misalnya aktor politik hanya karena dia punya uang, lalu punya popularitas, punya akses pada kekuasaan, dia kemudian bisa mendapat tiket maju di pilkada. Ini kan gagasan-gagasan artinya orang muda kita, mahasiswa kita juga peduli pada pilkada. Mereka ingin orang-orang yang maju di pilkada itu diuji secara patut, diuji secara layak, secara benar. Datang ke kampus, berdiskusi, bedah persoalan daerah, cari solusi bersama-sama, bersama para ilmuwan, para pendidik, para Baik. mahasiswa. Jadi itu juga yang kita harus tuntut. Jangan Hmm. sekedar misalnya kampanye kita jadi peserta, boleh hiburan. Hmm. Tapi itu adalah komplementari dari politik gagasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam kampanye tentu kita harus hindari. Salah satu Baik. tantangan besar, masalah besar di kampanye itu Mbak adalah politik uang. Hmm. Jadi bagaimana kemudian jual beli suara menjadi pendekatan untuk mempengaruhi dan membeli Hmm. suara pemilih. Mudah-mudahan peristiwa yang terjadi beberapa hari belakangan mengajarkan kita bahwa Hmm. suara kita, orang yang kita pilih, aspirasi kita tidak boleh dibajak oleh uang. Karena itulah yang akan kita hadapi. Kalau uang kemudian membeli suara kita. Yang kedua adalah soal potensi politisasi birokrasi. Hmm. Bagaimana birokrasi digunakan untuk pemenangan kandidat tertentu secara tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah kampanye menggunakan sentimen hegemoni politik identitas. Nah, ini yang juga kita harus pastikan ya, kita memilih itu betul-betul ya nggak apa-apa kita suka karena satu daerah dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai itu menegasikan rekam jejak, menegasikan misalnya hanya karena satu daerah lalu pilih orang bermasalah secara hukum, rekam jejak pelaku kekerasan seksual. Nah, itu Baik. itu sangat tidak dibenarkan. Dan yang Hmm. terakhir
kita jagain penyelenggara pemilu kita, Mbak. Karena penyelenggara pemilu kita itulah yang nanti akan menghitung suara kita. Jangan sampai mereka tidak profesional, tidak netral. Mereka harus bekerja dengan benar, logistiknya harus ada, dan harus tersedia tepat waktu. Jadi ini yang partisipasi kita bukan hanya berhenti memastikan kepatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi, tapi tadi itu awal Oke. dari sebuah proses panjang yang akan kita genapkan, kita tuntaskan dengan memilih figur-figur yang tepat dengan proses juga yang sehat dan anti korupsi, Mbak. Oke, di proses kampanye ini banyak sekali PR ataupun juga pengawasan yang harus dilakukan. Salah satunya juga peran masyarakat untuk mengawasi bagaimana tadi tempat kampanyenya, boleh di perguruan tinggi tapi dengan segala syaratnya. Kemudian juga kita harus bagaimana mengantisipasi black campaign seperti politik uang, politik identitas, dan juga kita harus mengawal dan mengawasi penyelenggara pemilu untuk kemudian bisa menghasilkan hasil pilkada yang betul-betul fair begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Mbak Titi, tapi kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.